Go, boys. Cocks in the air. Relax. Give you a little hint. Oh, whoa! Film ini diawali dengan seorang budak korporat bernama Linda yang dikenal sangat rajin dan bisa diandalkan. Di saat itu pula rekan kerjanya bernama Donovan terlihat memuji hasil pekerjaan Linda yang sangat sempurna. Apalagi saat ini para klien sudah menunggu di ruangan rapat. Namun saat Linda akan ikut mempresentasikan hasil pekerjaannya, Donovan meminta Linda untuk menunggu saja dan menyerahkan semuanya pada dirinya. Ia pun menjamin para klien akan mengetahui jika pekerjaan ini adalah hasil jerih payah Linda. Meskipun ragu, Linda yang tak bisa menolak berusaha untuk mempercayakan hasil pekerjaannya. Sesaat kemudian, Linda yang penasaran berusaha untuk mengintip Donovan yang akan melakukan presentasi. Seketika Linda pun kesal saat Donovan yang culas malah mengklaim hasil pekerjaannya. Tapi meskipun begitu, Linda yang masih percaya jika kerja kerasnya pasti akan membuahkan hasil suatu saat nanti. Singkat waktu di malam harinya, Linda yang kurang pekerjaan dan nolep terlihat curcol pada burung kesayangannya, di mana dirinya merasa tidak sabar untuk menunggu hari pengangkatan anak mendiang bosnya sebagai CEO baru. Terlebih setelah 7 tahun mengabdikan diri menjadi budak korporat, Linda dijanjikan oleh sekretaris company untuk menjadi seorang wakil CEO. Di tengah rasa bahagia, Linda yang sangat menyukai kegiatan outdoor langsung menonton acara favoritnya, yaitu My Trip My Adventure. Di keesokan harinya, anak CEO sebelumnya akhirnya resmi diangkat menjadi CEO yang baru. Lantas dengan mulut yang belepotan, Linda langsung memperkenalkan diri pada bos barunya yang dikenal dengan nama Bradley. Mr. Preston. Hi. Call me Bradley. Akan tetapi Bradley yang perfeksionis terlihat merasa geleh saat melihat sisa makanan di mulut Linda yang sangat iu. Lantas setelah sedikit basa-basi, Bradley yang akan pergi ke ruangannya meminta para karyawannya untuk kembali bekerja. I gotta get to it. Oh my God. Alright. Get back to work. Di siang harinya, Linda pun heran saat melihat kedekatan Donovan bersama Bradley. Lantas Alice memberitahu jika Donovan merupakan teman karib Bradley saat masih ngampus di universitas. Kemudian Alice menambahkan jika sejam yang lalu Donovan telah resmi diangkat menjadi wakil CEO yang baru. Sontak Linda pun kesal saat mendengar kabar tersebut. Apalagi ia merasa Bradley tidak menghargai pengabdiannya sebagai seorang karyawan senior. Tak ingin jadi penyakit, Linda bergegas melabrak bos barunya untuk mengungkapkan unek-uneknya. Yes. Mr. Preston? I'm in a meeting. Sorry to barge in like this. No, open door. Sesaat kemudian Linda mempertanyakan keputusan Bradley yang telah mengangkat Donovan sebagai wakil CEO. Padahal Donovan baru kerja selama 3 bulan saja, sementara dirinya sudah mengabdi sejak ayah Bradley menjabat sebagai CEO. Tak cuma itu, Donovan yang licik selalu mengklaim hasil pekerjaannya. Akan tetapi Bradley merasa jika hal itu hanyalah fitnah dan Linda yang merasa sirik. Dan meskipun begitu, keputusannya sudah tidak bisa diganggu-gugat. Namun sebagai gantinya, Bradley akan mengajak Linda untuk ikut pergi ke Thailand guna menangani proses kerjasama perusahaannya dengan anak cabang perusahaan yang ada di sana. Hingga sesaat kemudian, Bradley langsung menyambut tunangannya yang bernama Malika. Sebelum pergi, Bradley yang merasa jijik memintanya untuk memperhatikan kebersihan diri dan jangan sembarangan apalagi jorok dengan makanan-makanan bau di dalam kantor. Not to mention, I've received a few complaints about your company policy. Just lunch, it's for the break room. You understand? Di keesokan harinya, Linda yang masih optimis berusaha untuk ceria di hadapan atasannya. Melihat Linda yang so asik, Bradley meminta semuanya untuk bergegas. Singkat cerita, di tengah penerbangan menuju Bangkok, Linda terlihat sibuk menyiapkan pekerjaan untuk atasannya. Namun di saat itu pula, Donovan yang so asik langsung menunjukkan video milik Linda saat masih menjadi seorang YouTuber pemula. Seketika Linda tak bisa menahan tangis saat melihat Bradley dan circle-nya menertawakan videonya.
Tapi sesaat kemudian seketika mereka pun panik saat pesawat tiba-tiba mengalami turbulensi. Menyadari hal buruk akan terjadi, Linda bergegas mengenakan sabuk pengaman. Sungguh tragis, akibat badai ekstrim pesawat yang Linda tumpangi harus mengalami kecelakaan. Hingga setelah pesawatnya nyungsep di tengah laut, Linda berusaha untuk menyelamatkan diri. Di keesokan harinya, kini Linda harus terdampar di sebuah pulau terpencil yang entah berada di mana. Hingga setelah jauh berjalan ceker menyusuri pantai, Linda pun kaget saat menemukan Bradley yang terkapar. Dan setelah dicek, rupanya Bradley masih hidup meskipun cekernya terluka cukup parah. Dirasa tidak ada cara lain, Linda pun merasa jika ini adalah waktu yang tepat untuk mempraktekkan kemampuannya di alam liar. Di malam harinya, meski selalu mendapatkan perlakuan buruk dari Bradley, namun Linda masih mau untuk merawat bosnya yang sampai saat ini masih pingsan. Di keesokan harinya, Linda langsung memberikan minum pada Bradley yang baru siuman. Meski si manja Bradley merasa jijik, tapi ia tidak punya pilihan lain. Lantas di tengah kebingungan, Bradley langsung menanyakan rekan-rekannya yang lain. Namun dengan berat hati Linda berkata jika mereka semua tidak ada yang selamat. Dan kini mereka harus terjebak di pulau terpencil. Sontak Bradley pun shock parah saat mendengar hal tersebut. Hingga saat Linda menyiapkan makanan, Bradley langsung berterima kasih pada Linda yang telah menolongnya. Sesaat kemudian, Linda berusaha membuat api dengan metode survival yang pernah ia pelajari. Setelah memasak ikan tangkapannya, Linda berusaha menyuapi Bradley meski terlihat ogah-ogahan bak bocil GTM. Lantas Bradley yang terbiasa memakan stik Wahyu A7 terlihat ripuh saat memakan ikan tersebut. Swallow it. Di keesokan harinya saat Linda akan mengolah kerang tangkapannya, Bradley yang ingin secepatnya mendapatkan pertolongan meminta Linda untuk membuatkan pesan SOS atau mencari GPS yang mungkin terdampar di pantai. Dan sungguh tidak tahu diri, Bradley malah membacoti Linda yang terlihat anteng survivalan di tempat ini seperti Tarzan. Mendengar hal itu seketika membuat Linda muak, terlebih selama ini ia berusaha untuk membuat mereka tetap hidup. Dan bukannya sadar diri, Bradley malah menyebut Linda sebagai Tarzanwati. Just wasn't on my top on my list of priorities. Not being fucking Susie Homemaker over here. Are you trying to get up? Yeah. And watch how you speak to me, all right? You work for me. Take your dirty mules. Melihat Linda ngambek dan meninggalkannya, Bradley berkata jika semua itu tidak akan ngaruh karena sebentar lagi tim penyelamat akan datang. Okay. Got nowhere to be. Got nowhere to be. Bradley pun hampir modar karena tak memiliki insting survival seperti Linda. Dan untungnya Linda yang masih merasa iba langsung datang dan memberikan bosnya ini minum. Lantas setelah memberikan sedikit pelajaran, Linda berkata jika di tempat ini jabatan sama sekali tidak berarti. Sesaat kemudian Linda berkata jika dirinya berniat untuk memburu bagong untuk dijadikan stok makanan. Mendengar hal itu, Bradley merasa tidak yakin.
Namun Linda meminta bosnya ini untuk jangan banyak ngatur dan mending duduk manis sambil menunggu hasil saja. Melihat jejak Bagong, Linda pun yakin jika buruannya berada di sekitar sini. Seketika Linda pun kaget saat Bagong yang ia hadapi merupakan Bagas alias Bagong Ganas. Sangat GG emang Linda ini. Meski harus berlumuran sirup merah dan ingus Bagong, Linda pun berhasil menghabisi buruannya. Sontak Bradley pun melongo saat Linda benar-benar mampu memburu Bagong. Hingga di malam harinya, Bradley terlihat keenakan menikmati Bagong bakar masakan Linda. Dan meski sedikit gengsi, namun rasa salah telah membuat harga diri Bradley terinjak-injak. Melihat situasi ini, Linda pun senang karena bisa melihat bosnya yang sok perfeksionis kini tidak beda jauh dengan seorang Tarzan. Di keesokan harinya, Linda yang sedang mencari makanan langsung sumringah saat menemukan keberadaan air terjun mini di pulau ini. Dan karena daki di tubuhnya sudah tebal, Linda langsung cebur membersihkan diri. Namun sesaat kemudian Linda pun kaget saat mendengar suara kapal yang melintas. Dan saat Linda akan meminta tolong, ia yang belum puas memberi pelajaran pada atasannya memilih untuk mengurungkan niatnya. Sekembalinya ke pantai, tiba-tiba Bradley mengungkapkan keinginannya untuk pulang dengan cara apapun daripada harus menunggu sesuatu yang tidak pasti, di mana ia mengajak Linda untuk membuat rakit. Mendengar rencana gila itu, jelas saja Linda langsung menolak karena rakit akan hancur jika terkena ombak, apalagi untuk mengarungi laut seluas ini. Ia pun meminta Bradley untuk fokus bertahan hidup sampai bantuan datang. Terlebih mereka sudah beruntung bisa terdampar di pulau yang sangat subur. Kesal dengan jawaban Linda, Bradley yang ngambek memutuskan untuk bertahan hidup dengan caranya sendiri. Lantas Linda berkata, jika kaum pewaris seperti Bradley tidak akan mampu bertahan lebih dari 2 hari. How about that? Where are you going? Where the fuck I want to go, Don? Huh? Yeah, you're so fired. Well, I wish you luck. Sesaat kemudian dengan skill pewaris, Bradley mencoba untuk survivalan. Sementara Linda terlihat nyantui sambil membuat anyaman topi dari daun kelapa. Beberapa jam kemudian, Bradley yang tidak mampu berburu nekat menangkap cecunguk laut untuk disantap. Seketika Bradley muntah setelah mencicipi cecunguk laut yang terasa sangat pahit. Singkat waktu, Bradley yang kelaparan akhirnya harus membuang harga dirinya dengan meminta makanan pada Linda. Lantas sambil mengemis, Bradley berusaha meminta maaf. Namun di saat itu pula ia pun heran saat melihat Linda mempunyai pisau. Wow. Lantas dia berkata jika pisau tersebut ia temukan terbawa ombak saat dirinya berkeliling pulau. Hingga setelah sedikit basa-basi, Linda yang merasa tidak tega langsung memberikan makanan pada Bradley. Oh, jelas saja, Bradley yang kelaparan langsung menyantap makanan Linda. Today. I don't know. Maybe I can join you for lunch. And I will get you some more water. Mustard. Ooh, mama. Selesai makan, Linda mengajak Bradley untuk mengelilingi pulau. This is the tricky bit. Setibanya di tebing yang curam, Linda langsung mengoleskan buah yang ia temukan ke tangannya agar Bradley bisa membedakan buah yang beracun. If there's a reaction, Hingga sesaat kemudian sambil menunjuk ke arah batu berbentuk X,
Linda meminta Bradley untuk jangan mendekati area tersebut karena di tempat itu banyak ditumbuhi semak berduri dan tumbuhan beracun. Lantas setelah memberitahu hal tersebut, Linda langsung mengajak Bradley pulang. Big truck down. Untung saja Bradley berhasil menyelamatkan Linda yang hampir nyungsep ke dasar jurang. Sekembalinya ke pantai, Bradley pun tidak menyangka jika pisang bakar bisa terasa sangat enak seperti keju mozzarella. What's that? It's what people in prison drink to get intoxicated. Namun di keesokan harinya hujan badai pun menerjang hingga membuat camp mereka luluh lantah. Setelah gubuknya hancur, mereka pun berlindung ke dalam goa. Hingga sesaat kemudian mereka yang kedinginan berusaha menghangatkan diri satu sama lain. Di keesokan harinya, Linda yang terbangun bergegas mencari Bradley yang tiba-tiba menghilang. Di saat itu pula entah apa yang sedang Bradley lakukan, ia pun seolah menyembunyikan sesuatu di balik ruyuk. Hingga sesaat kemudian, Linda mengajak Bradley untuk membuat gubuk baru yang akan mereka tempati. Alright. This would be a lot easier if I could use that knife. Seusai membuat gubuk, Bradley pun berterima kasih pada Linda. Terlebih Linda telah mengajarkannya cara untuk bertahan hidup. Di mana sebagai ucapan terima kasih, Bradley mengungkapkan jika dirinya akan menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Di malam harinya, Linda pun senang saat melihat makanan ala-ala sushi buatan Bradley. Lantas ia pun bergegas menyantap makanan tersebut. Namun baru saja satu suapan, Linda pun panik saat dirinya merasa puyeng ekstrim. Sungguh tanpa diduga, Bradley meracuni Linda agar ia bisa kabur menggunakan rakit buatannya. Di mana rakit ini hanya bisa dinaiki oleh satu orang saja. Tapi tiba-tiba rakit Bradley langsung rungsek setelah dihajar ombak besar. Di keesokan harinya, Bradley pun meminta maaf atas tindakan bodohnya yang telah meracuni Linda. Lantas dengan sedikit gimmick mewek yang cringe, ia pun berharap Linda mau memaafkannya. Lantas sambil memberikan sate gurita, Linda meminta Bradley untuk melupakan kejadian semalam. Namun setelah memakan sate tersebut, Bradley pun panik saat dirinya tiba-tiba merasa aneh dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. It's just natural. You're a slave to your biology. I mean, it's natural for you not to be able to take orders from me to... Had it about a week ago. I was really hoping I would... Linda pun memberitahu jika Bradley telah memakan gurita cincin biru yang memiliki racun pelumpuh, di mana racun tersebut mampu membuat sistem saraf Bradley lumpuh dan tidak bisa merasakan sakit. Tapi tenang, efek ini akan sembuh dalam 2 jam. Lantas untuk membalas tindakannya, Linda bergegas membuka celana Bradley. Kemudian sambil menunjukkan pisau, Linda berkata jika dirinya berniat untuk menyunat Bradley. I think you want it that way. When I was a little girl, we had this dog. But right now you won't be able to move or feel anything. Oh, disobedient. Always running away. Needs to be fixed. No help is coming. Ready? Setelah membuat Bradley kena mental, Linda pun mengancam jika dirinya tidak akan segan untuk menyunat beneran jika ia mengulangi tindakan bodohnya. Singkat cerita, saat Linda sibuk memetik buah mangga, seketika ia pun panik saat melihat Malika yang datang bersama seorang nelayan penangkap ikan.
Ternyata Malika berhasil menemukan pulau ini setelah ia melakukan pencarian bersama tim SAR selama berminggu-minggu. Hingga saat Malika menanyakan keberadaan Bradley, Linda yang panik berusaha untuk tetap tenang. Ia pun meminta mereka untuk mengikutinya jika ingin bertemu dengan Bradley. So, is it just the two of you? Sesampainya di tebing yang curam, Linda meminta Malika untuk jalan duluan. Kira-kira apa yang akan Linda lakukan? Follow the trail. Yeah, I'm right behind you. Shoelace. Okay. Come on, I got you! You can do it! Help me! Help me! Help us! Linda! Help me! Linda! Sepulangnya ke camp, Bradley pun heran saat melihat Linda yang tiba-tiba murung. Lantas ia yang melihat pisau tertancap bergegas mengambil pisau tersebut. Di malam harinya setelah memastikan Bradley molor, Linda pun panik saat melihat Malika berhasil merangkak di tepi pantai. Linda! Hingga sesaat kemudian Malika yang ripuh berniat memberitahukan kejahatan Linda. What? You are! Rupanya apa yang Linda alami hanyalah mimpi buruk. Di keesokan harinya, Bradley yang kini sudah mulai beradaptasi terlihat bersiap memburu bagong. Bagaikan seekor ular kadut, Bradley pun syok parah saat melihat tangan Malika menyembul di pinggir pantai. Ia pun yakin jika Linda lah yang telah melakukan semua ini. Hingga di sore harinya sambil menunjukkan cincin milik Malika, Bradley mendesak Linda untuk mengakui perbuatannya. Lantas setelah aksi kopetnya terungkap, seketika Linda pun panik saat mengetahui Bradley telah mencuri pisaunya. Di tengah kepanikan, Linda berusaha memikirkan cara untuk menyergap Bradley. Sontak Bradley semakin kesal saat melihat Linda menelan cincin tunangannya. Sesaat kemudian sambil menahan mules, Bradley langsung lari kabur. Di saat itu pula Linda pun panik saat melihat Bradley berlari ke wilayah batu yang menyilang. Sontak Bradley pun melongo saat melihat resort mewah di pulau tersebut. Rupanya inilah alasan Linda melarang Bradley pergi ke wilayah ini. Hingga di tengah kepanikan, Bradley bergegas mendatangi resort untuk meminta bantuan. Oh, is there anything more civilized than we're... Except for one. Sesaat kemudian, seketika Bradley panik saat mendengar suara Linda dari CCTV. Di ruangan pengawas, Linda mengungkapkan jika dirinya sengaja merahasiakan tempat ini agar ia bisa membuat Bradley tersiksa hidup di hutan. Di mana 2 minggu lalu dirinya berhasil menyusup ke dalam resort setelah membuntuti 2 penjaga yang datang membersihkan resort. It was easy. Tak cuma itu, Linda pun terpaksa harus membunuh Malika. Di saat itu pula Bradley yang berusaha mencari senjata seketika panik saat melihat kedatangan Linda yang membawa shotgun FF. Lantas sambil menodongkan senjata, Linda berkata jika orang seperti Bradley tidak pantas memimpin perusahaan di mana Bradley tidak pernah menghargai usaha orang lain. Mendengar hal itu, Bradley yang terpojok berusaha meminta ampun.
Ia pun berjanji akan berubah dan mengangkat Linda sebagai wakilnya. Bahkan ia akan memberikan Linda 30% dari hasil perusahaannya. Hingga saat Linda lengah, tiba-tiba No one's ever taken the time to teach me anything. You want to go back to that life? Sorry, I catch your eye out. Sorry, I stabbed you. Wow, you crazy bitch from the... lah ternyata senapan ini hanyalah mainan. Akhirnya Bradley si bos jolim pun modar digaplok pemukul golep. Singkat cerita, setelah berhasil keluar dari pulau terpencil, Linda akhirnya menjadi seorang penulis terkenal setelah dirinya menuliskan pengalaman bertahan hidup di pulau terpencil. Dan berkat buku tersebut, Linda banyak mendapat undangan dari podcast kisah nyata yang viral, di mana pengalaman Linda direncanakan akan diangkat menjadi film kisah nyata, dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.